Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Percaya lu? No, PPATK bilang begini, si Burso Antoni bilang begitu, terus si Sri Mulyani ngomong begini. Percaya lu? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap hal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umum perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kasus 3 mega skandal 300 triliun ini makin bergulir. Ada pernyataannya Sri Mulyani, tapi sebelum itu kita mau lihat ya. Sebelum itu ada berita kan tentang Pak Burso Antoni ini ya. Ini beritanya nih. Nantangin Sri Mulyani, Burso Antoni dapat WA, enggak dibunuh saja sudah beruntung. Nyawa saya pertaruhkan. Nah, ini pegawainya Sri Mulyani nih. Ya, kita baca dulu nih dari onlineindo.tv. Ya, di situ ada foto screenshotan WA ya. Pegawai Ditjen Pajak Burso Antoni Marlon viral. Bagaimana kabarnya setelah terang-terangan nantangin Sri Mulyani si Menkeu untuk mundur. Nah tuh, ya mundur aja Bu, udah. Ya mundur aja, nggak usah ngeles-ngeles lah. Tuh, ini pegawai lu sendiri. Masih ngeles-ngeles aja Bu. Kekinian Burso Antoni Marlon mengaku jadi perhatian. Sampai-sampai ini ada yang bilang beruntung Burso gak dibunuh saja itu sudah beruntung. Burso Antoni yang nantangin Sri Mulyani ini membagikan chat yang menyinggung soal gak dibunuh saja sudah beruntung. Awal mula Burso Antoni nantangin Sri Mulyani adalah dia kesal karena aduannya soal dugaan perusahaan investasi bodong yang ia laporkan 2 tahun lalu kok dicuekin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah, sekarang sok perhatian Bu Sri. Ya begitu, perhatian Bu Sri. No, pegawai lu sendiri. Dah. Gue ngeliat Sri Mulyani ini bener-bener kayak misionarisnya IMF. Ngutang. Dia kalau ngutang-ngutang itu dapat komisi gak sih? Sri Mulyani ini kalau ngutang-ngutang ke luar negeri dapat komisi gak sih? Sosokananmu apa itu namanya? Sok perhatian sekarang ini. Bilang saya belum menerima. Aduh, Bu. Sri. Lantaran kesal aduannya tidak direspon bertahun-tahun, Burso akhirnya kirim surat ke Menteri Keuangan dan menduga kuat Sri Mulyani dan Dirjen Pajak terlibat dalam dugaan perusahaan investasi bodong. Tuh, investasi bodong sekarang Raja Sabta Auto hari aja sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya, udah dilaporin di Polda Metro Jaya ada tuh. Nggak dibunuh saja sudah beruntung. Terang-terangan menantang Sri Mulyani dan viral pesannya di media sosial. Burso menegakkan tidak takut. Bahkan nyawa pun sekalipun melayang, dia sudah siap mengungkap kebenaran. Nah,
Ayolah kita semuanya berani, kita dukung ini yang bongkar-bongkar begini. Ini pegawai lu Bu, kita udah nggak percaya lu Bu. Lu mau ngeles model apa udah banyak no. Nah belakangan ini Bursok Antoni merasa dia jadi bahan obrolan sampai dikatain nggak dibunuh saja sudah beruntung. Bursok membagikan tangkapan layar yang menyasar dirinya. Dalam chat itu ada omongan soal nggak dibunuh saja sudah beruntung. Kalau melihat dan mendengar bukti-bukti rekaman yang dia dikasih ke DJPC itu petugas pajak nggak dibunuh saja sudah beruntung. Kayaknya SMI pakai strategi buying time saja. Demikian salah satu chattingan tersebut dilihat harian haluan.com Rabu 8 Maret 2023. SMI dalam konteks ini diduga adalah Sri Mulyani Indrawati, si Menteri Keuangan. Iya Bu, kita udah nggak percaya Sri Mulyani kayaknya. Kalian percaya? Gua enggak. Nah, chattingan WA itu dibalas oleh pengguna WhatsApp lainnya dengan mengatakan Sri Mulyani memerankan siasat Jokowi. Dia pakai strategi Jokowi. Kemarin diskusi itu teknik yang dipakai Jokowi dari dulu. Kalau ada kasus dia bilang ke menteri-menterinya, biar aja nanti juga rakyat lupa sendiri. Demikian balasan chattingan yang lain. Nah, ya karena rakyatnya memang benar juga rakyatnya ya begitu nggak perhatian. Mau dirampok 300 triliun begitu ada macam-macam ya rakyatnya begini-begini aja. Yang bersuara aja sedikit. Nah ternyata ada yang ngechat lagi soal Sri Mulyani menerapkan strategi Jokowi. Sudah pernah saya urai di sini soal teknik ini. Era sosial media menguntungkan penguasa manapun yang berkuasa. Demikian salah satu chattingan di grup itu. Nah Bursok mengaku mendapatkan tangkapan layar chattingan WA itu nggak jelas dari siapa. Jadi Bursok mengaku kan setelah viral nomor WA-nya sudah tersebar di internet. Jadi nomor anonim tiba-tiba kirim tangkapan layar itu ke nomor WA-nya. Masuk aja ke WA saya. Karena kan nomor WA saya terpublikasi. Pesan Bursok balas harian haluan.com. Membaca chat soal pejabat pajak nggak dibunuh sudah beruntung. Bursok merasa konteks itu adalah menyasarnya. Iya Pak Bursok. Ajal Tuhan yang ngatur Pak Bursok. Selama kita dalam kebenaran. Jangan pernah takut mati. Karena kewajiban bagi orang yang hidup adalah mati. Ya selama hidup kita membela kebenaran yang kita yakini Pak. Beda sama orang-orang yang memang hidupnya cuma menumpuk harta dikira nggak mau mati. Dia mati juga. Karena kan terkait surat saya yang tanggal 6 Maret itu telah saya nyatakan. Kalau saya sudah mengirimkan 3 rekaman percakapan dengan oknum diduga terlibat pelanggaran tindak pidana perpajakan kepada Direktorat Intelijen Perpajakan, kata dia. Siap mati di selokan. Namun Bursok yang sekarang berdinas di Kanwil Ditjen Pajak Sumatera Utara 2 ini nggak takut nyawa melayang. Saya nggak takut, namanya demi negara, nyawa pun saya pertaruhkan, tegasnya. Siapa Bursok? Ya kita perlu orang-orang seperti Bursok nih. Yang punya integritas terhadap bangsa ini, punya kejujuran. Kalau Sri Mulyani, gua nggak percaya. Sebelumnya lewat saluran telepon, Bursok mengatakan tidak takut nyawanya melayang. Bahkan dia dan keluarganya termasuk istri dan anak-anak sudah siap dengan risiko sikapnya nantangin Sri Mulyani dan bongkar kasus investasi bodong. Saya perjuangkan pengaduan ini, jangankan jabatan atau karir. Nyawa saya dan istri saya pertaruhkan supaya ini bisa nyawa saya dan istri saya pertaruhkan supaya ini bisa ditindaklanjuti sesuai hukum. Kalaupun suatu saat saya atau istri anak saya ditemukan di selokan, tahu kan gara-gara apa? Jadi tahu ya karena apa? Jelasnya kepada harianhaluan.com. Nah, bagus Pak Bursok, makin berani. Iya, apa? Sri Mulyani. Dia bilang dia nggak tahu itu 300 triliun. Ada juga berita nih. Ya, berita seperti ini. Ini gue kumpulin nih supaya Sri Mulyani itu apa? Kita sebagai rakyat ayo turun ke jalan minta Sri Mulyani itu untuk mempertanggungjawabkan. Jangan cuma ngelas-ngeles saja Bu. Nih ada berita PPATK soal transaksi 300 triliun rupiah di Kemenkeu sudah 200 kali diserahkan. Ayo loh, udah 200 kali diserahkan. Masih bilang apa namanya? Nggak tahu menau. Masih ngeles saja. Ini dari CNN Indonesia. Kita baca guys. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan pihaknya sudah menyerahkan 200 berkas laporan terkait transaksi mencurigakan senilai 300 triliun rupiah ke Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dirinya tak tahu soal temuan janggal ratusan triliun yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD itu. Nggak tahu. Ngelesnya pinter amat sih Bu.
Yang lu tahu apa? Yang lu tahu cuman pinter ngutang gitu aja, Bu. Huh. Itu ada 200 berkas individual diserahkan 200 kali sepanjang 2009 sampai 2023 kata Ivan saat dihubungi cnnindonesia.com Kamis 9 Maret. Ivan mengatakan tak merinci kapan mengirimkan laporan-laporan itu ke Kementerian Keuangan. Ia hanya memastikan pihaknya telah menyampaikan laporan analisis ini bertahap. Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tidak tahu menahu soal transaksi janggal senilai 300 triliun rupiah di kementerian yang dia pimpin. Hah, nggak tahu, Bu. Aduh. Ngelesnya jago Sri Mulyani ini, sumpah. Jujur, gue ulang lagi, gue nggak percaya Sri Mulyani. Yang percaya Sri Mulyani, Allahu Akbar. Mudah-mudahan dapat hidayah. Aduh. Ani, siapa anak kerapnya, menyatakan kantornya sudah menerima surat dari PPATK terkait laporan tersebut kemarin pagi. Namun, ia tidak menemukan angka 300 triliun rupiah seperti yang sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Mengenai 300 triliun rupiah, terus terang saya tidak lihat. Di dalam surat itu nggak ada angkanya. Jadi saya nggak tahu juga 300 triliun itu dari mana. Jadi aku nggak bisa komentar mengenai itu dulu, kata Ani kala meninjau kantor pelayanan pajak KPP Pratama Kota Solo Kamis 9 Maret. Nggak bisa ngecek, pokoknya dilihat begitu. Aduh, Bu, lu itu menteri, punya fasilitas, lu dibayar untuk bisa ngecek. Lu dikasih kewenangan, jangan kewenangan lu pakai buat ngutang doang. Emangnya kalau lu ngutang itu kira-kira Sri Mulyani kalau dapat utangan luar negeri dia dapat komisi nggak sih, guys? Ani memastikan pihaknya bakal segera berkomunikasi dengan Mahfud dan Ivan terkait temuan tersebut. Ia ingin mengetahui lebih lengkap mengenai laporan tersebut. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tak mengetahui aliran dana 300 triliun rupiah yang diungkap oleh Mahfud MD. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan data mengenai aliran dana tersebut belum pihaknya peroleh. Ini lagi yang dikasih, yang begini-begini nggak bisa nyari gitu mereka. Nggak bisa, nggak ada. Alah, terus lu digaji? 300 T belum tahu, data belum ada di KPK. Enak gampang ya. 300 T, data belum ada di KPK. Ya, terus cuman gitu doang kerja lu. Makan dari pajak rakyat lu. Ujar Pahala saat dihubungi cnnindonesia.com Kamis 9 Maret. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap temuan transaksi janggal 300 triliun rupiah yang melibatkan 460 pegawai Kementerian Keuangan. Ia menyebut mayoritas transaksi terjadi di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Nah ini Pak Mahfud kan terima dari PPATK tuh. Masa iya Bu Sri nggak ngelihat angkanya? Masa iya nggak bisa meriksa? Parah anjir. Saya sudah dapat laporan yang tadi pagi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Kata Mahfud di Universitas Gadjah Mada UGM, Sleman, Yogyakarta, Rabu 8 Maret. Nah, itu Dirjen Pajak aja itu, orang-orang Bea Cukai aja itu ketahuan itu hartanya sebegitu. Tadi kita bongkar. Yang Andi siapa namanya? Andi Pramono yang anaknya Jamit itu. Hah? Aduh. Yang begini, terus ada keterangan Sri Mulyani. Video ada beredar videonya. Kita denger nih ya keterangan Sri Mulyani nih. Jujur aja gue nggak percaya, aduh. Sri Mulyani. Ketiga mengenai 300 triliun. Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Percaya lu? No, PPATK bilang begini, si Burso Antoni bilang begitu, terus si Sri Mulyani ngomong begini. Percaya lu? Jadi dalam hal ini teman-teman media silahkan nanti mungkin bertanya kepada Pak Ivan. Alah. Karena sampai hari ini di surat yang Pak Ivan sampaikan kepada saya hari Kamis, surat tersebut menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK pada kami dan list dari kasusnya, tidak ada angka rupiahnya. Kan lu menteri, Bu. Kan bisa nyuruh ngecek, Bu. Kan ada nama-nama orangnya, Bu. Dan ada anak buah lu ngelaporin, Bu. Lu menteri model apa, Ibu?
Masa begitu? Ya kudu diajarin. Giliran pinjam ke luar negeri pinter lu ya. Kenapa Bu? Dapat komisi di situ Bu? Apa begitu Bu? Hah? Jadi kalau hari ini teman-teman media menanyakan kepada saya, jawaban saya tetap sama seperti kemarin karena saya nggak ada tambahan informasi. Saya nggak ada tambahan informasi dan nggak mau cari informasi ya Bu. Gimana ya, menteri loh dia ini, menteri. Menteri yang paling hebat katanya. Bisa begitu ya? Astagfirullahaladzim. Nanti saya sudah kontak Pak Ivan, saya juga seizin Pak Mahfud ya Pak Mahfud. Iya. Saya tanyakan kepada Pak Ivan 300 triliun itu seperti apa Mbok? Ya disampaikan aja secara jelas kepada media. Siapa-siapa yang terlibat, pohon transaksinya seperti apa, dan apakah informasi itu bisa di-share ke publik, apakah informasi itu menjadi bukti hukum, monggo, makin detail makin bagus. Saya juga ingin tahu supaya saya tahu siapa saja yang makin terlibat sehingga pembersihan kita juga lebih cepat. Jadi informasi 300 triliun sampai siang hari ini saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum melihat. Ya Allah, dia tetap masih bilang begitu. Udahlah, gue sepakat sama Bang Faisal Assegaf ya. Ya orang kayak Sri Mulyani akan ngeles lagi nanti ini. Banyakan ngeles. Dia nih jangan-jangan bener Bang Faisal tuh misionaris IMF nih. Ngeles mulu Bu Sri. Tuh anak buah lu aja udah protes Bu, sampai nggak takut diancam dibunuh. Tuh anak buah lu tuh. PPATK udah ngomong begini. Terus udahlah Bu, coba jujur aja, udah bongkarin dah. Jangan ngeles lagi gitu. Lu tuh menteri, masa iya nyari informasi kalah sama netizen? Aduh. Udah ya guys, gitu aja. Intinya guys, dari konten gua kali ini, tidak percaya Sri Mulyani. Titik, itu kalau gue. Kalau pendapat gue, nggak percaya. No. Dirjen pajak, ada yang kebongkar hartanya banyak. Bea cukai, banyak. Ya kan? Dari pegawai-pegawai Kementerian Keuangan, banyak loh yang hartanya luar biasa. Hah? Sampai pamer-pamer harta. Luar biasa ya? Hah? Terus dia bilang begini. Dia bilang dia nggak tahu. Hah? Pegawainya Bu Suhantoni udah lu masih percaya Sri Mulyani, gua kagak. Itu aja dari gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu akan bersuara untuk rakyat biasa yang tidak percaya Sri Mulyani. Mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua nggak tahu kalau ada orang masih percaya sama Sri Mulyani nih. Kalian masih percaya Sri Mulyani? Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.